Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau hadir di sini Allah Roh Kudus, dan Engkau disambut di tempat ini. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami buka hati kami Tuhan. Dalam kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau. Amen. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
terus memimpin ibadah kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terpujilah kami Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, kami akan mulaikan ibadah kami penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada haleluya Bapak Ibu. Hari ini adalah hari Pantekosta, ya. Hari Pantekosta, hari di mana Roh Kudus itu kalau 2000 tahun yang lalu dicurahkan di loteng Yerusalem, tapi hari ini dia ada bersama dengan kita, amin. Pastikan engkau punya kerinduan, pastikan engkau membuka hatimu, dia pasti akan mengalir dan akan memenuhi kehidupan kita. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya.
setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Kami yakin Tuhan akan terus melawat kami, bahkan dalam lewat pemberitaan firman-Mu. Tenangkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin terus mengalami Tuhan, jamahan tangan Tuhan, kekuatan Tuhan. Secara pribadi kami ingin bertemu dengan Engkau kekasih jiwa kami. Berbicaralah kepada setiap kami sore hari ini Tuhan. Roh hikmat, wahyu dan pengertian dari Tuhan sendiri menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saudara-saudara adalah sebuah masa raya yang di seluruh dunia diperingati sebagai masa raya Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan peristiwa itu adalah sebuah peristiwa historis, artinya bahwa peristiwa itu adalah betul-betul terjadi. Ketika Yesus meninggalkan mereka, saudara-saudara, Yesus melarang mereka, saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Dan Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa saudara-saudaraku? Karena memang inilah yang akan memampukan mereka, yang akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi begitu banyak tantangan. Dan itu sebabnya saudara-saudaraku, kita bersyukur bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, Alkitab berkata bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi mulai dari anak-anak sampai orang-orang tua, Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Kita bersyukur saudara-saudaraku bahwa kita adalah bagian daripada orang-orang yang Tuhan genapi pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, pada sore hari ini saya mengajak saudara melihat, kita akan membaca dua ayat dari kitab Alkitab kita ini, dari kitab yang berbeda saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudaraku dengan sebuah tema, namun oleh Rohku. Namun oleh Rohku. Mari kita lihat dulu dari kitab Esra pasalnya yang keempat. Ini bagian pertama yang akan kita lihat. Kemudian nanti kita melompat ke kitab yang lain di dalam kitab Zakaria pasal yang keempat juga. Esra pasal yang keempat ayat 23. Dan saudara boleh juga persiapkan Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Kedua kitab ini, kedua ayat ini kita akan baca, dan di dalam Zakaria nanti khususnya ayat 7 bagian A kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Mulai dari Esra pasalnya yang keempat dulu ayat 23. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitra serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi. Perhatikan, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Kita melompat ke kitab Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Pastikan ayat 7 bagian A kita akan baca bersama-sama. Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat 7 bagian A, 1, 2, 3. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Yang percaya ayat ini katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin saudaraku bertanya, kenapa saya gabungkan
mulai dari kitab Esra dan kitab Zakaria. Kalau kita belajar sebenarnya kedua kitab ini, saudara-saudara, maka kita bisa melihat bahwa kedua kitab ini peristiwanya itu tidak jauh berbeda. Walaupun kalau kita perhatikan antara kitab Esra dan kitab Zakaria itu ada 23 kitab yang memisahkan, tetapi kalau kita belajar, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa peristiwa yang ada di dalam kitab Esra dan kitab Zakaria itu sebenarnya bukan sebuah peristiwa yang jauh, saudara-saudara. Kedua kitab ini bersama dengan kitab Hagai, kemudian juga bersama dengan kitab Nehemia, itu sebenarnya adalah kitab-kitab yang membicarakan tentang peristiwa setelah orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan. Jadi yang kita baca di dalam kitab Esra tadi, ada orang-orang yang ingin menghentikan mereka, ada orang-orang yang ingin melemahkan mereka. Itu juga adalah bagian yang terjadi dari kitab Zakaria. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan ketika pada waktu itu sisa-sisa Israel yang telah kembali ke Yerusalem, mereka membawa izin dari Raja Kores. Saudara itu bisa baca di dalam kitab Esra tadi, orang-orang Yahudi yang akan kembali ke Yerusalem, mereka sudah membawa mandat dari Raja Kores untuk membangun bait Allah. Tetapi sementara mereka berusaha, tetapi mereka dengan penuh sukacita, mereka baru memulai pembangunan itu, saudara-saudara. Tetapi sudah ada tantangan yang luar biasa. Ketika mereka ingin membangun hubungannya dengan Tuhan, ketika mereka ingin kembali ke Yerusalem, dan mereka penuh sukacita karena sudah ada mandat izin dari Raja Kores pada waktu itu. Baru mulai pembangunan, saudara-saudara, mereka sudah mendapat kesulitan. Mereka sudah banyak orang yang ingin menggagalkan mereka. Sudah banyak orang yang ingin supaya bangsa ini tidak mengalami sukacita. Sudah banyak orang yang berpikir supaya hubungan mereka dengan Tuhan itu tidak baik. Maka pada waktu itulah, saudara-saudaraku, kalau kita membaca di dalam kitab Esra secara khusus, maka kita akan melihat ada 3 tantangan besar, saudara-saudara. Dalam kehidupan kita juga seperti itu, saudara-saudara. Ketika kita sedang membangun hubungan iman kita dengan Tuhan, ketika kita dalam penuh sukacita, ketika kita sedang menjalani kehidupan ini, perhatikan, selalu bersamaan dengan itu akan muncul tantangan, akan muncul kesulitan, akan muncul persoalan. Masalah pertama yang mereka hadapi pada waktu itu adalah karena orang-orang yang ada di sekitar mereka, suku-suku yang ada di sekitar mereka itu, awalnya mereka pura-pura ingin membantu mereka, tetapi saudara-saudaraku, pada akhirnya orang-orang ini melemahkan orang-orang Yahudi yang sedang membangun bait Allah ini. Orang-orang yang ada di sekitar mereka ini melemahkan mereka, bahkan mengintimidasi mereka, supaya hubungan mereka ini dengan Tuhan, dengan membangun bait Allah ini, mereka punya hubungan dengan Tuhan itu tidak baik. Sementara mereka sedang penuh sukacita, berbahagia pada waktu itu. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, ada orang-orang, bahkan mereka pura-pura membantu dulu. Kemudian ada orang yang melemahkan semangat mereka. Ada orang yang mengintimidasi mereka. Tantangan pertama adalah dari musuh-musuh di sekitar mereka. Yang kedua, saudara-saudara, mereka kekurangan dana. Menarik kalau kita perhatikan sebenarnya ketika mereka kembali ke Yerusalem, saudara-saudara, Raja Kores itu sudah berikan
Dan dia bilang begini, ketika mereka kembali ke Yerusalem, Raja Kores pada waktu itu sudah ngomong begini, untuk membangun bait Allah itu boleh diambil dari perbendaharaan raja. Bayangkan saudaraku bagaimana mereka penuh sukacita untuk kembali membangun bait Allah, karena Raja Kores memberikan izin. Bahkan untuk biaya pembangunan itu ditanggung oleh istana Raja Kores. Tetapi saudaraku diberkati Tuhan, raja ini ternyata berganti. Tidak Raja Kores lagi. Muncullah ayat yang kita baca tadi di dalam kitab Esra pasal yang ke-6 itu. Muncullah yang namanya Raja Artasasta. Setelah Raja Kores muncul Raja Artasasta, dan ia ubah kebijakan itu, saudara-saudara. Tidak lagi membangun, tidak lagi membantu orang-orang Yahudi ini. Jadi saudara perhatikan, baru saja mereka penuh sukacita, baru saja mereka bersemangat. Sekarang tidak ada lagi dana untuk membangun bait Allah itu. Dan tantangan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara, adalah karena pada waktu itu pemimpin mereka yang bernama Zerubabel juga menjadi lemah. Melihat situasi ini, saudaraku, Zerubabel akhirnya juga ikut mengalami kelemahan. Dia juga tidak lagi bersemangat untuk membangun bait Allah itu. Tetapi saudaraku, perhatikan pada dalam kitab Zakaria ada penglihatan akan pengharapan. Karena pada waktu itu, saudaraku, datanglah firman Tuhan dan berkata itu yang kita baca tadi di dalam Zakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan jelas katakan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Zerubabel pada waktu itu sudah lemah keadaannya. Dia tidak punya gairah lagi, tidak punya semangat lagi. Tetapi dalam kondisi seperti itu datanglah firman Tuhan. Apa isi firman Tuhan itu? Dengarkan baik-baik. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Walaupun musuh di sekitar melemahkan, walaupun dana sudah menjadi berkurang, semangat pemimpin berkurang, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bahwa mereka pasti akan menang. Mereka pasti akan berhasil. Dan keberhasilan itu tidak tergantung kepada Zerubabel. Keberhasilan itu tidak bergantung kepada kekuatan manusia. Keberhasilan itu tidak bergantung kepada pengalaman, tidak bergantung kepada kecerdasan propaganda, tidak bergantung kepada kecakapan semangat. Satu hal yang pasti membuat mereka berhasil, Alkitab berkata, oleh Rohku, kata Tuhan. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan oleh Rohku. Tadi malam di dalam ibadah pemuda saya katakan kepada pemuda-pemudi kita, setiap kali memulai hari, minta Tuhan, Roh Kudus menuntun setiap hidup kita. Karena perjalanan hidup kita betul-betul banyak ada kesulitan, tantangan, persoalan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kemenangan kita dijamin oleh firman Tuhan, oleh Rohku, kata Tuhan. Peristiwa Pentakosta adalah di mana Roh Kudus mendiami kita, saudara-saudara. Roh Kudus dicurahkan. Kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal yang ke-14 di situ, saudara akan melihat di situ. Ketika Tuhan berkata, berjanji memberikan penghibur itu, Dia akan tinggal selama-lamanya dalam hidup kita. Dia akan selalu bersama dengan kita.
Inilah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Inilah yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Sekali lagi, keberhasilan itu tidak tergantung kepada Zerubabel. Keberhasilan itu juga tidak bergantung kepada Kores apapun, kepada Raja Artasasta. Tidak, saudara-saudara. Keberhasilan itu juga tidak tergantung kepada kecakapan, semangat. Keberhasilan itu juga tidak tergantung kepada teknik baru mungkin yang bisa mereka lakukan, metode-metode baru atau apapun. Tapi keberhasilan itu Alkitab jelas berkata, melainkan dengan Rohku. Haleluya. Melainkan dengan Roh. Orang yang dikuasai Roh Kudus, orang yang diurapi. Coba dulu Bapak Ibu ayatnya yang ke-7 dari Zakaria itu. Orang yang diurapi bukan tidak menemukan gunung-gunung yang besar, tetapi di dalam ayat yang ke-7 bagian A Zakaria pasal yang ke-4 yang kita baca tadi, siapakah engkau gunung-gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Zerubabel adalah orang yang sudah diurapi Tuhan. Dan di hadapan Zerubabel Alkitab jelas berkata, gunung-gunung yang besar engkau menjadi tanah rata. Gunung-gunung yang besar. Almarhum Om Siwi dulu suka ngomong, saudaraku, justru yang sering kali itu banyak orang terbalik. Kalau Zerubabel, orang yang diurapi Tuhan, berkata bahwa gunung-gunung yang besar itu di hadapan Zerubabel, orang yang diurapi Tuhan ini, gunung-gunung besar itu menjadi tanah rata. Tapi almarhum suka berkata begini, ada banyak orang melihat gundukan apa itu? Sarang tikus. Saudara lihat pernah gundukan sarang tikus, saudara? Beliau berkata, seringkali orang hanya melihat gundukan sarang tikus, tetapi orang berkata, oh itu gunung yang besar. Tidak, saudara-saudaraku, orang yang berjalan di dalam pengurapan Roh Kudus, orang yang dituntun dan dipenuhkan Roh Kudus, gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang besar, di hadapan mereka itu adalah menjadi tanah rata. Saya berdoa semua jemaat di tempat ini, setiap kita menghadapi gunung-gunung yang besar, saya percaya semua, bahkan mulai daripada anak-anak, pemuda, remaja, kita orang tua, semua kita menghadapi gunung-gunung yang besar. Tetapi ketika pengurapan Tuhan ada dalam hidup kita, itu adalah tanah rata. Engkau bisa lalui, engkau bisa lewati itu, bukan oleh kuat dan gagahmu, tetapi oleh Rohku. Minta Tuhan mengurapi hidupmu setiap waktu. Roh Kudus memenuhi kita, mengurapi kita, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memampukan kita untuk kita terus bertahan pada hari-hari ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudaraku akan melihat bahwa murid-murid itu mengalami perubahan yang radikal. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat, itu adalah peristiwa Pentakosta. Ingat, peristiwa ini adalah peristiwa historis, betul-betul terjadi. Ya, jadi setelah Yesus naik ke sorga 10 hari, nanti saudaraku baca di dalam pasal pertama itu, di dalam ayatnya yang keempat, pasal pertama ayat yang keempat,
pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, ya, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah pesan hari-hari terakhir daripada Yesus kepada murid-murid. Kita punya pengalaman ketika seseorang ingin berangkat kemanapun, saudara-saudaraku, selalu seringkali kita orang timur ini mendengar pesan-pesan terakhir. Kalau kita meninggalkan anak-anak kita di sebuah kota, sebelum kita tinggalkan, kita berikan pesan-pesan kepada mereka. Dan biasanya pesan-pesan terakhir itu selalu diingat. Sama dengan orang tua kita, dalam banyak hal saya melihat, saudaraku, ketika mereka bahkan akan meninggal, biasanya selalu ada pesan-pesannya. Dan saya lihat terhadap pesan-pesan itu, seringkali tidak berani anak-anak untuk menolak. Karena bagi mereka pesan-pesan terakhir itu sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita perhatikan dalam pasal pertama ayatnya yang keempat itu adalah pesan-pesan terakhir Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dan sebagai pesan yang terakhir itulah sebabnya mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berdoa dengan tekun menantikan janji Bapa sampai pasal 2. Pasal yang kedua, khususnya saya melompat ke ayat yang keempat. Bapak Ibu perhatikan. Atau mulai ayat 3 ya. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nanti saudaraku baca dan coba lihat apa yang terjadi kepada murid-murid sebelum hari Pantekosta dan sesudah hari Pantekosta. Saudara akan melihat perbedaan yang luar biasa. Sekali lagi, kalau dalam kitab Zakaria dikatakan tadi, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh Roh Kudus. Kalau kita berjalan dalam pimpinan dan pengurapan Roh Kudus, saudaraku, tantangan pasti, kesulitan pasti. Tetapi di hadapan orang-orang yang sudah mengalami pengurapan Roh Kudus, Alkitab berkata, gunung-gunung yang besar di hadapan mereka adalah seperti tanah rata. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudaraku, kita akan melihat seorang tokoh. Bagaimana dia mengalami peningkatan kehidupan, sebuah perubahan yang radikal dalam hidupnya. Dari tadinya yang bukan siapa-siapa, tetapi pengurapan Tuhan di dalam hidupnya itu mengubah drastis kehidupannya. Mazmur pasal yang ke-20, saudara-saudara, ini adalah pengakuan orang yang mendapat pengurapan Roh Kudus dalam hidupnya. Mazmur pasal 20 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Itu sebabnya dari tadi Ibu Gembala juga sudah katakan, mari saudaraku, kerinduan hati kita supaya kita mengalami di mana Tuhan mengurapi kita dengan luar biasa. Roh Kudus akan mengurapi kita sehingga perjalanan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Mazmur 20 ayatnya yang ke-7 mulai. Bapak Ibu perhatikan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Sama-sama katakan, aku berkemenangan. Aku sudah diurapi.
Perhatikan ayat ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat 8, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ini adalah pengataan daripada Daud, saudara-saudara. Saudara perhatikan itu di dalam ayatnya yang pertama untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Saudaraku, dia berkata, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Jemaat Tuhan, saya dan saudara, kalau kita berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus dan pengurapan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, sekali lagi, bukan meniadakan kesulitan, bukan meniadakan tantangan. Kesulitan, tantangan selalu pasti akan ada kita temui. Tapi dalam kitab Zakaria tadi dikatakan, bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Daud adalah seorang yang biasa-biasa, tetapi ketika Roh Kudus menguasai hidupnya, menjadi luar biasa. Siapa yang pernah berpikir tentang Daud, saudaraku? Pekerjaannya hanya di padang, dia hanya menggembalakan 2 ekor domba daripada bapaknya. Tetapi pengurapan Tuhan di dalam kehidupan Daud itu mengangkat dia, mengubah dia secara luar biasa. Percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin secara pendidikan, secara apapun mungkin kita terbatas. Tapi dengarkan baik-baik, Roh Kudus mengurapimu menjadi engkau orang yang luar biasa. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, tapi oleh Roh Kudus. Saya berdoa apapun yang saudara kerjakan itu diberkati Tuhan, karena pengurapan Tuhan ada di dalam hidupmu. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, ini adalah peristiwa di mana Daud itu mengalami pengurapan Tuhan, dan ini mengangkat kehidupannya, saudara-saudaraku, mengubah drastis kehidupan daripada Daud. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara perhatikan di dalam peristiwa ini, seorang nabi yang bernama Samuel itu mengurapi Daud. Bagaimana caranya di dalam perjanjian lama, saudara-saudaraku? Ketika seseorang itu diurapi, maka dia akan diolesi dengan minyak. Dan perhatikan bahwa minyak yang dipakai itu bukan sembarang minyak, saudara-saudara. Ada aturannya. Saudara baca itu di dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 25. Di situ diberikan aturan-aturan. Saudaraku, jangan berpikir hanya karena kita diperciki minyak lalu kita sudah mendapat urapan. Bukan itu esensi, inti daripada pengurapan itu, bukan. Apa inti daripada pengurapan itu? Saudaraku perhatikan dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 tadi. Perhatikan dulu kata, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Inti atau arti daripada sesungguhnya pengurapan itu adalah ketika Roh Kudus, Roh Allah berkuasa atas hidupmu.
Sebagai berikan hatimu untuk dituntun Tuhan, berikan hatimu untuk dikuasai roh Allah. Ketika engkau berikan hatimu untuk dikuasai, dituntun oleh roh Allah, engkau sungguh-sungguh diurapi Tuhan. Inti dari pengurapan itu di situ, saudara-saudara. Jangan sampai saudara berpikir nanti, saya nggak pernah dipercikin minyak, saya nggak dapat pengurapan. Bukan itu, saudara-saudara. Ketika Roh Kudus menguasai hidupmu, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas dan. Kalau setiap hari, setiap waktu engkau berikan hatimu dituntun, dikuasai Roh Allah, dengarkan baik-baik, engkau menerima pengurapan dari Tuhan. Dan pengurapan itu akan membuat kita kuat, pengurapan itu akan membuat kita menang. Bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh kecakapan kita, tetapi oleh roh Allah. Roh Allah yang memberikan kita kemenangan. Nanti saudara baca pengurapan yang dialami oleh Daud, membawa dia kepada sebuah peperangan melawan Goliat. Kalau saudara baca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, itu adalah peristiwa di mana Daud berhadapan dengan Goliat. 1 Samuel pasalnya yang ke-17, saudara-saudara. Ya, keadaan ini mengubah total. Pengurapan ini mengubah total hidup Daud. Menjadi seorang gembala yang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa. Perkataannya benar, perkataannya positif. Orang yang diurapi Tuhan, memberikan semangat kepada orang lain. Dia bicara tentang, kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya yang khususnya ayatnya yang ke-12, 1 Samuel pasal 17. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Nanti saudara perhatikan, kita melompat ke ayat ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Kemudian kita melompat kepada ayatnya yang ke-49, 1 Samuel 17. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara perhatikan, orang yang diurapi Tuhan memiliki keberanian, memiliki iman. Dia percaya Tuhan ada di pihaknya. Pengurapan Tuhan dalam hidupnya membuat ia berani menghadapi tantangan. Di 1 Samuel pasal 17 itu ada orang 3 golongan yang kalau dihubungkan dengan pengurapan, saudara. Yang pertama, di situ ada orang yang tidak pernah diurapi. Siapa mereka itu? Tentara-tentara Raja Saul, kakak-kakak dari Daud. Kemudian ada golongan yang kedua, orang yang pernah diurapi. Siapa dia? Saul. Tapi roh Allah sudah undur dari dia karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Dan ada orang yang sedang berjalan dalam pengurapan Tuhan. Siapa dia? Daud. Daudlah yang berani menghadapi Goliat karena pengurapan Tuhan ada dalam hidupnya. Pentakosta adalah sebuah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Saya berdoa setiap kita orang-orang yang akan menerima pengurapan Tuhan, yang dikendalikan, dituntun oleh Roh Allah. Setiap tantangan dalam hidup kita, seperti dalam kitab Zakaria tadi dikatakan, di dalam kitab Zakaria kita baca tadi, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh Roh Kudus. Anak-anak muda, andalkan Tuhan,
Minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Kita semua orang tua perlu hikmat dalam kita bekerja, supaya Roh Kudus menuntun hidup kita untuk mengalami kemenangan. Mari tutup Alkitab saudara. Berapa banyak kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat ini? Amin. Tuhan lawat kita, Tuhan yakinkan kita akan mengubah total setiap hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas itu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah. Dalam kehidupan kita sama seperti orang-orang Yahudi yang kembali dengan penuh sukacita. Tantangan pertama yang mereka hadapi adalah dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mengintimidasi mereka, melemahkan mereka. Mereka juga kurang dana. Ada yang tadinya sudah berjanji tetapi mengubah perjanjian itu. Itulah dunia, saudara-saudara. Jangan engkau kecewa, mungkin engkau ada orang yang berjanji kepadamu lalu orang itu mengubah perjanjiannya. Jangan kecewa. Karena inilah dunia, hanya Yesus yang berjanji yang tidak pernah mengecewakanmu. Pemimpin mereka juga Zerubabel tidak cukup kuat karena dia juga mengalami kelemahan. Tapi Tuhan datang
kepada mereka, dan Tuhan katakan mereka pasti menang, mereka pasti berhasil. Keberhasilan itu tidak tergantung kepada Zerubabel, keberhasilan itu tidak tergantung kepada raja. Keberhasilan itu adalah karena Roh Kudus. Daud orang-orang yang biasa saja, tetapi dia mengalami menerima pengurapan Roh Kudus dalam hidupnya. Itu mengangkat dia menjadi orang yang luar biasa. Buat Daud menjadi seorang pembunuh raksasa, pengurapan Tuhan ada dalam hidupnya. Terima kasih. Percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari Pantekosta adalah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Sudah mengalami pengurapan itu, berjalanlah dengan iman. Setiap langkah yang engkau langkahkan ada mujizat Tuhan di sana. Tantangan kesulitan itu pasti, tapi di hadapan orang yang mengalami menerima pengurapan, gunung-gunung besar menjadi tanah rata. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Pengurapan ada di tempat ini Tuhan. Roh Kudus ada di tempat ini Tuhan. Lawan kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami bisa merasakan-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan-Mu. Kami bisa pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam ekonomi.
sukacita kami di dalam Engkau Tuhan. Teruslah Engkau bekerja Roh Kudus. Teruslah Tuhan. Tidak ada satu yang terlewat sore hari ini Tuhan. Puas bersama Engkau Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada sorak-sorak kemenangan. Pengurapan Tuhan ada dalam setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Tuntun setiap langkah kami dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan terus menuntun setiap langkah-langkah kami. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Apa yang ada pada kami itu dari Tuhan. Berkati setiap persembahan umat-umat-Mu. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Itu menyala saudara-saudara. Sekali lagi, kesulitan tantangan pasti ada, tetapi Tuhan membawa kita dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
padang gurun. Haleluya. Engkau sanggup memberikan dan membuat mata air untuk kami nikmati. Terima kasih. Karena Engkau adalah Allah pembuat mujizat dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kemanapun melangkah anak-anak-Mu, umat-umat-Mu ini. Terima kasih. Langkah mereka diberkati dalam nama Yesus. Usaha mereka diberkati dalam nama Yesus. Keluarga mereka diberkati. Pagari lindungi keluar masuk dari rumah. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di tengah-tengah zona merah Kota Palembang, Hamba-Mu berdoa, tutup bungkus setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami harus beraktivitas, kami harus keluar rumah, tetapi kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Semua anak-anak kami juga Tuhan tolong, mulai dari yang paling kecil, yang sekolah, kuliah, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Buka jalan Tuhan dalam nama Yesus. Kami puas di dalam hadirat-Mu Tuhan. Indah bersama-Mu Tuhan. Dan kehadiran-Mu bukan hanya di tempat ini, tetapi dimanapun kami berada, Engkau selalu bersama dengan kami. Berkati kekasih-kekasih kami yang tidak sempat hadir. Tuhan tolong untuk minggu ke depan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Sekali lagi, setiap persembahan umat-umat-Mu, biarlah itu taburan yang mereka taburkan dan pasti tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Rencana setiap umat-umat-Mu Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati yang sudah terlibat dalam pelayanan. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan